Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bapak Enggal Prasetya. Saya akan mengajar materi kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran keempat. Video ini saya buat pada hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020. Berikut adalah kartu pendaftaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Di rumah sehat saja kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Walaupun di rumah, kita tetap harus belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Kalau mau keluar rumah harus bagaimana? Pakai masker, Jaga jarak, Jaga. cuci tangan. Baik, mari Pak Guru absen dulu sambil mengecek suara kalian ya. Ya, Pak. Yang pertama Mbak Via, Ya, Pak. yang kedua Mbak Latika, ya Pak. Mbak Siska, Ya, Pak. Mbak Silvi, Ya, Pak. Mbak Naila, Ya, Pak. Mas Brian, Ya, Pak. Mas Daud, Ya, Pak. Mbak Mara, Mbak Safira. Mbak Safira belum terdengar suaranya. Mbak Siska, Halo, Pak. teman-teman dipimpin berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mirahim. Raditu billahi rabban Bil Islam wa Muhammadin Nabi Awara Ingat, dulu terakhir kita belajar apa namanya? perubahan bentuk, Bahan bentuk, terus apa lagi? satuan baku, Kawan juga sudah pernah. karya dekoratif, Ya, karya dekoratif. Terus siapa lagi yang masih ingat Pak Guru pernah memberi kamu cerita tentang raja? Raja siapa itu? Raja Purnawarman, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dari kerajaan mana, Siska? Ada. Ini. Dari mana? Siapa yang ingat? Dari kerajaan Paruma. Yang keras, ayo. Dari kerajaan mana yang keras? Parman Negara, Baik. Ada yang ingat enggak? Dasar Raja Purnawarman. memerangi bajak laut, Memerangi bajak laut, membangun saluran air ya. Itu yang dibangun saluran air dari sungai mana? Gangga, dan Sungai Cepu. Ya, betul, Sungai Gangga dan Sungai Cepu. Di hari ini kita akan belajar subtema 2 yang judulnya Pahlawanku Kebanggaanku. Coba dilihat semuanya, ada yang tahu tidak? Ini fotonya siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pinter Ki Hajar Dewantara, betul. Ini namanya Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu tidak apa jasa Ki Hajar Dewantara? membangun sekolah pertama. Kita Memperjuangkan nasib pendidikan Indonesia. Hari kelahirannya diperingati menjadi apa anak-anak? Hari Pendidikan. Ya, tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan
Pendidikan Nasional. Ada yang tahu tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional itu? Tanggal 2 Mei, Pak. Tanggal 2 Mei. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Pak Guru minta tolong yang suaranya keras. Coba Mbak Latika. Ya, Pak. Baca ya Mbak Latika yang keras ya. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryanigrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan di Sofia. Mbak Via, bawahnya. Sofia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuan berbahasa Belanda digunakan. Tulis kritikan terhadap pemerintah Belanda. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Ganti Mbak Silvi dibacakan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan tanah siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Tanah siswa merupakan bentuknya perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Mbak Naila. Jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidik Nasional dan tanggal lahir 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekarang disiapkan anak-anak peta pikiran yang sudah kalian buat. Coba dilihatkan Pak Guru sudah membuat belum? Dilihatkan di kamera, ayo bareng-bareng. Baik anak-anak, yang pertama yang sebelah kiri. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Aku, Pak. Mbak Latika. Oh ya, Mbak Latika. Ya, Pak. Ingin menjadikan rakyat Indonesia menjadi pintar dan berpendidikan. Ingin menjadikan rakyat Indonesia pintar dan berpendidikan. Betul tidak anak-anak yang lain? Boleh ya? Ada yang sama dengan jawabannya Mbak Latika? Ya. Terus yang kedua, Mas Bian. Dibacakan yang kedua, Mas Bian. Sangatlah besar dalam dunia pendidikan agar pandai. Jadi Pak Guru kirimkan lagi. Yang ketiga, Mbak Berlin. Iya, Pak. Yang ketiga apa Mbak Berlin? Mendirikan sekolah untuk anak Indonesia. Soalnya apa? Dibaca dulu. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Mengutamakan pendidikan. Mengutamakan pendidikan. Ya, bagi beliau pendidikan itu sangat apa? Penting. Sangat penting. Baik, kita kembali ke PowerPoint lagi anak-anak. Kita ulangi bersama lagi. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Semuanya dibacakan jawabannya. Memperjuangkan nasib pendidikan di Indonesia. Memperjuangkan nasib pendidikan di Indonesia. Anak-anak Indonesia. Ya, bagus. Terus yang kedua, mengapa beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena jasanya di bidang pendidikan. Karena jasanya di bidang pendidikan sangat besar. Berarti ya. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada beliau anak-anak? Rakyat menjadi bodoh, rakyat akan tertindas. Makanya kita wajib bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik, belajar bersungguh. Terus yang keempat,
Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara ini? Mengutamakan pendidikan. Mengutamakan pendidikan. Kira-kira Ki Hajar Dewantara ini, dia orang yang bekerja keras atau orang yang malas? Keras. Kalau dia tidak bekerja keras, pasti usahanya tidak akan berhasil. Nah, Mas Radit, Halo Kak, dibacakan. salah satu sikap yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Coba bareng-bareng ya dari sila pertama. Pancasila. 1. Bagian yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil sederajat. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus sekali. Pancasila itu ada 5 sila ya. Masing-masing punya arti tersendiri. Pak Guru akan membahas sila yang kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan. Ini gambar apa anak-anak? Pancasila. Oke, Pancasila itu fungsinya sebagai apa? Landasan Ya, landasan hidup sehari-hari. Bunyi sila kelima tadi sudah kita baca bersama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus selanjutnya, lambang sila kelima. Siapa yang bisa menyebutkan lambangnya bagaimana? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Coba dilihat gambarnya. Betul ini enggak? Ya, Pak. Kok bisa lambangnya bentuknya padi sama kapas? Kenapa bisa begitu? padi untuk nasi. Untuk kita padi menghasilkan nasi. Padi menghasilkan nasi. Ya. Kapas menghasilkan Apa? Baju. ya, kapas untuk membuat baju atau pakaian. Betul sekali ya. Makna sila kelima itu ada 4. Yang pertama dibaca biak. Adil bukan harus sama. Ya, Mbak Silvi yang kedua. Mau bekerja keras. Mbak Latika yang ketiga. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Oke, terus Mbak Berlin menganggap Derajat dengan bangsa lain. bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, kita lihat videonya ya. Sudah muncul videonya? Belum. Nah, ini play, diputar sama Pak Enggal. HP-nya siapa? Ulangi. Ayo semuanya yang tenang ya, perhatikan videonya biar kalian paham. Ini nanti keluar di soal ujian. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 4, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran PKN, simbol dan makna sila ke-5. Perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kalian lambang sila ke-5 Pancasila? Tepat sekali. Sila ke-5 dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ke-5 ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu, apa hubungannya antara sila dan simbol tersebut? Ayo
Ayo kita pelajari bersama. A. Lambang sila kelima. Padi dan kapas melambangkan pangan atau makanan dan sandang sebagai pakaian yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Padi melambangkan makanan pokok rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian penduduknya bermata pencaharian petani. Sedangkan kapas melambangkan bahan pokok dalam pembuatan pakaian yang nanti akan diolah menjadi benang dan kain. B. Makna sila kelima dalam kehidupan. Yang pertama, adil tidak harus sama. Kalian bisa simak pada gambar berikut. Bisa dibedakan antara sama rata dengan adil bukan? Yang kedua, mau bekerja keras. 3. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. C. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Kedua, menghormati hak orang lain di atas keadilan. 3. Suka berhemat dan tidak boros. Keempat, hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah maupun hedonisme. Selanjutnya, taat terhadap peraturan yang berlaku. Dan terakhir, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Semua itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah tindakan berikut sesuai dengan sila kelima? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dari video yang sudah kalian lihat, di sana dijelaskan arti padi dan kapas, maknanya bagaimana, terus sikap kita untuk mengamalkan Pancasila bagaimana. Sambil kalian catat itu ya, makna sila kelima Pancasila ada 4. Bukan harus sama. Yang pertama, adil tidak harus sama. Harus. Adil itu yang bagaimana? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Oke, yang lain ada yang tahu enggak yang lain? Maksudnya seperti gambar yang ada di video tadi. Siapa masih ingat tadi gambarnya bagaimana yang di video? Adil tidak harus sama. Tadi kan ada orang berdiri sedang melihat pertandingan, ya enggak? Ini gambarnya. Yang satu tinggi, yang satu sedang, dan yang satu Pendek. semuanya orang diberi kotak satu-satu. Itu adil enggak seperti itu? Adil. Tapi yang paling pendek bisa melihat enggak itu? Tidak ya, karena dia pendek, dia masih ketutupan. Terus akhirnya dia diberi berapa kotak itu anak-anak yang sebelah kanan? Ya, diberi 2. Yang sebelah kiri yang paling tinggi pakai kotak tidak? Tidak. Nah, ini yang betul ya. Adil tidak harus sama. Terus sifat yang kedua, seperti siapa tadi cerita yang pertama ditampilkan Pak Guru? Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara ya. Kalau bekerja keras, pasti nanti usahanya akan berhasil ya.
Mbak Citra dan Mbak Sapira, ayo perhatikan Pak Guru sedang menerangkan ya. Mau dibuat mainan HP-nya. Yang ketiga apa tadi anak-anak? Mengakui kedaulatan bangsa. Berdaulat itu bagaimana Mbak Latika? Mbak Latika tidak tahu. Mas Brian. Ayo Mas Brian tahu enggak ini? Berdaulat itu bagaimana? Mengakui kalau bangsa Indonesia itu benar-benar ada. Paham maksudnya Pak Guru? Kalau belum ya bilang belum. Setelah Indonesia dijajah oleh Jepang, baru Indonesia punya kesempatan untuk merdeka. Tapi syaratnya agar bisa menjadi negara merdeka yaitu berdaulat. Bangsa mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina dan negara Mesir. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Salah satu makna dari sila kelima yaitu Bekerja keras. bekerja keras. Coba dibacakan Mbak Pia. Salah satu cara dalam belajar adalah memperhatikan. Belajar tidak hanya memperhatikan materi, belajar juga bisa dengan cara memperhatikan lingkungan sekitar kita. Gambar apa ini? Oh, listrik. Listrik. Apakah kalian melihat Melihat garis dalam gambar tersebut. Ada. Garisnya dari apa ini kalau yang listrik? Dari kabel. Kalau yang sebelah kanan, jalan raya, garisnya dari apa tuh? Cat. Iya betul, dicat ya. Garis sejajar adalah dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis dipanjang. Ada dua garis AB dan garis CD. Ini Pak Guru punya dua buah sedotan ya. Kalian pakai pensil boleh. Garis sejajar itu artinya garis yang lurus, tidak berpotongan. Silakan dicatat di buku. Kalau garis yang merah dan yang hijau bisa ditarik lurus, apakah nanti berpotongan? Tidak. Nah, terus yang kedua, dibacakan Sapira. Garis berpotongan adalah garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Ya, seperti apa gambarnya? Kelihatan gambarnya anak-anak? Ada berapa garis itu? Dua. Garis apa dan garis apa? DI, Garis C dan garis KL. NIC. Iya, pintar sekali ya. Garis yang berpotongan itu pasti ada yang namanya titik potong. Titik potong. Garis yang lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya berbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dipegang ya. Tegak lurus itu membentuk sudut besarnya berapa derajat tadi anak-anak? 90 derajat. 90 derajat. Baik, sebelum Pak Guru lanjutkan supaya semangat, semuanya tangannya diregangkan, tangannya ditarik ke atas. 1, 2, 3, 4. Kepalanya tidak geleng, kepalanya badannya diputar ke belakang. Jadinya sesekali sambil peregangan. Kalau sudah cukup, dirasa sudah hilang pegelnya, duduk lagi. Sudah hilang belum? Oke, kita kembali ke materi ya anak-anak ya. Sekarang disiapkan kertasnya. Kemarin apa saja yang Pak Guru suruh menyiapkan untuk melakukan percobaan ini? Kertas. Garis. Yang ketiga, pensil. Kertasnya kamu lipat jadi 2 di tengah-tengah. Nah, ini dilipatnya agak keras biar kelihatan nanti garisnya. Ada berapa garis sekarang? 4. Garisnya berapa? Ada 2. Ya. Dan yang dari ini. Sekarang diambil pensil dan penggarisnya, garisnya kamu tebalkan anak-anak pakai pensil, pakai penggaris.
Tadi kan dibagi dua sama persis. Ya, ayo Silka diikuti. Sekarang kertasnya dilipat agak miring. Nih, seperti Pak Guru ini. Ya, sekarang dilipat. Kayak gini, Pak. Betul, ya. Gini, Pak. Ya. Dibuka. Ada garisnya enggak? Ada. Garisnya ditebri dulu. Pakai garis sama spidol atau pensil. Punya Mbak Via sudah betul. Mbak Via, lihatkan lagi biar teman kalian melihat kira-kira berapa itu besar sudutnya. Dan dulu. Kenapa kok bisa sama? Karena berhadapan, Pak. Berhadapan. Garis yang bertemu dan berpotongan pasti akan membentuk sudut. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Tadi setelah kalian beri garis, kertasnya otomatis terbagi menjadi berapa bagian anak-anak? 4 ya. Bagian pertama kamu kasih angka. Terus yang bawahnya kamu tulis angka 2, bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Ada berapa bagian? 4 ya. Baik. Ayo semuanya digerakkan. Tangannya digerakkan lagi biar tidak ngantuk ya. Kepalanya digeleng-geleng. Ini sekarang dibagikan link evaluasi soal seperti biasanya. Sudah muncul anak-anak? Sekarang dikerjakan, diberi waktu. Raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Kalau soalnya ada yang tidak jelas, ditanyakan Pak Guru. Ini Pak Guru dengar kok. Nomor 1 itu kok nggak ada, Pak. Nomor berapa? Cerita. Aku juga Ada sis. Ada. aku menetapkan Bisa, boleh kembali ke Zoom. Oke, sekarang semuanya perhatikan Pak Guru. Kita simpulkan ya. Setelah kita belajar hari ini, apa saja tadi ilmu yang kita dapat anak-anak? Yang pertama tadi kita belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, tentang jasa dan sikapnya dari Ki Hajar Dewantara. Jasa Ki Hajar Dewantara yang pertama apa tadi? Membuat taman siswa ya. Dia berjuang di bidang pendidikan. Tanggal lahirnya dijadikan hari peringatan hari pendidikan nasional. Tanggal berapa, Pia? 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Terus materi yang kedua tadi tentang Garis sejajar dan garis berpotong. Nah, tentang garis sejajar dan garis berpotongan ya. Garis itu ada 3 macam. Garis yang sejajar itu tidak saling bertemu. Kalau garis yang berpotongan itu garis yang Temu. ada titik potong. Yang ketiga garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu yang bagaimana, Siska? Lurus tuh yang Tegak lurus, Siska, bukan sejajar. Pia, bagaimana Pia? Iya, tegak lurus tapi yang begini dong. Ya, garis tegak lurus itu garis yang membentuk sudut berapa derajat? 90. Ya, 90 derajat. Nah, selanjutnya
Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Tidak ada. Nah, untuk Mbak Latika, nanti karena belum paham apa tadi LKPD-nya ya, waktu melipat kertas, nanti Pak beri langkah-langkah apa saja yang akan dikerjakan. Nanti dikirim Pak Enggal. Ayo sebelum kita akhiri, Mas Radit, teman-teman dididik berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.